Nama saya Mikael Harumon Manggal, NPM 2009101181, kelas F, mata kuliah SBM atau Strategi Belajar Mengajar, dosen pengampu Bapak Sumarilin Mangandar Mariadus, SSI, MPD. Pengembangan kurikulum ada 4. Yang pertama, pengertian pengembangan kurikulum. Yang kedua, landasan pengembangan kurikulum. Yang ketiga, komponen pengembangan kurikulum. Yang keempat, prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, pengertian pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum atau disebut dengan kurikulum developer, dan kegiatan yang dilakukan oleh kurikulum agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan. 2. Landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, landasan filosofis, yang kedua, landasan psikologis, yang ketiga, landasan sosiologis, yang keempat, landasan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknik. Kita akan membahas yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis adalah mempertimbangkan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk dapat mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cinta hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, landasan psikologis. Landasan psikologis erat dikaitkan dengan tingkah laku manusia dan bagaimana peran kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam memunculkan keberagaman perilaku manusia, sehingga proses perkembangan bersifat unik dan berbeda atau individu yang lain. 3. Landasan sosiologis. Landasan sosiologis adalah merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dalam berbagai aspek. 4. Landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Iptek adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu pertemuan yang lama dengan yang bersangkutan atau teknologi, atau perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. 3. Komponen pengembangan kurikulum. Komponen-komponen pengembangan kurikulum: komponen tujuan, komponen isi atau materi pelajaran, komponen metode atau strategi, dan komponen pembelajaran atau komponen evaluasi. Komponen isi atau materi pelajaran yaitu asumsi yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang dimiliki oleh siswa. 4. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, relevansi, berarti tujuan, isi, proses belajar harus relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat, dan relevansi ke dalam bahwa pendapatan kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian yang menunjukkan keterpaduan kurikulum. Yang kedua, fleksibilitas, berarti
bahwa kurikulum harus berisi hal-hal yang sulit, tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu maupun kemampuan, dan latar belakang anak. 3. Kontinuitas terkait dengan perkembangan dan proses belajar anak yang berlangsung secara berkesinambungan, maka pengalaman belajar yang disediakan kurikulum juga harus berkesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas lain, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya, serta antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan. 4. Praktis dan efisiensi. Kurikulum harus praktis dan dapat dilaksanakan menggunakan alat-alat sederhana dalam biayanya murah. Dalam hal ini, kurikulum dan pendidikan selalu dilaksanakan dalam keterbatasan, baik dalam keterbatasan waktu maupun personalia. Efektivitas berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan kurikulum baik secara kuantitas dan kualitas. Kurikulum merupakan penjabaran dan pelaksanaan pendidikan dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam pengembangannya harus diperhatikan kaitan antara aspek utama kurikulum, yaitu isi, pengalaman belajar, serta penilaian dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.